Baik, selamat pagi peserta didik semua dimanapun Anda berada. Pada pertemuan ini, kita masuk pada bab 2, yaitu Flora dan Fauna di Indonesia dan Dunia. Nah, sebelum kita melanjutkan lebih jauh, mari kita lihat peta konsep daripada materi pada bab 2 ini. Nah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, ada karakteristik bioma. Selain daripada karakteristik bioma, kita belajar faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Ada beberapa bagian nanti faktor-faktor tersebut, ada iklim, fisiografi, edafik, dan biotik. Kemudian, kita belajar persebaran flora dan fauna di dunia. Itu nanti kita lihat berdasarkan dua pengklasifikasiannya. Yang pertama berdasarkan zona vegetasi dan keduanya berdasarkan zona Wallace. Kemudian kita juga melihat bagaimana persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita belajar konservasi flora dan fauna di dunia maupun di Indonesia, mulai daripada pengertian konservasi, kemudian bagaimana konservasi flora dan fauna yang ada di seluruh dunia, dan kita juga belajar secara khusus bagaimana konservasi flora dan fauna di Indonesia. Dan yang terakhir, kita belajar bagaimana pemanfaatan flora maupun fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam. Nah, sekarang pada pertemuan ini kita belajar tentang karakteristik bioma di dunia. Nah, kemudian selain daripada karakteristik bioma di dunia ini juga kita nanti belajar faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna yang terdiri atas iklim, fisiografi, edafik, dan biotik. Nah, tahukah kamu bahwa lapisan yang mempengaruhi kehidupan di bumi itu ada banyak loh, nak? Yang pertama ada litosfer, ada atmosfer, ada hidrosfer, dan ada biosfer. Nah, apa itu litosfer? Litosfer itu merupakan lapisan batuan, atmosfer merupakan lapisan udara, hidrosfer merupakan lapisan air, dan biosfer itu merupakan lapisan yang menjadi tempat terjadinya interaksi antar organisme dan lingkungannya. Nah, biosfer itu berasal dari dua suku kata. Yang pertama ada bios dan ada sphere. Bios itu dalam bahasa Yunani artinya hidup. Sphere dalam bahasa Latin yang berarti lapisan. Maka biosfer merupakan lapisan yang terdiri dari tanah, air, dan udara. Oleh karena itu, nak, biosfer tidak bisa terlepas dari atmosfer, litosfer, maupun hidrosfer. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian bioma. Bioma itu apa? Bioma itu merupakan komunitas biologis yang unik, melingkupi suatu area geografis yang luas dan terbentuk sebagai respon perbedaan karakteristik lingkungan serta iklim. Nah, bioma ini juga, nak, bersifat kompleks, dinamis, dan stabil. Itu dia, nak. Saya ulang sekali lagi. Bioma ini bersifat kompleks, dinamis, dan stabil. Tentu manusia memiliki peran penting dalam keberlangsungan biosfer bumi. Hal ini disebabkan manusia memiliki budaya dan teknologi yang tidak dimiliki oleh organisme lain.
kita harus ketahui apa saja yang menjadi karakteristik daripada bioma. Ada 3. Yang pertama, pada setiap bioma ada suatu komunitas klimaks. Komunitas klimaks ini merupakan komunitas atau satuan kehidupan yang sudah mencapai perkembangan maksimal. Sehingga jika terjadi perubahan itu tidak akan tampak lagi. Nah, kemudian yang kedua, dalam komunitas juga ada suatu bentuk vegetasi utama yang mendominasi kawasan. Contohnya seperti ada hutan berdaun jarum, ada hutan gugur daun, ada padang rumput. Nah, sehingga setiap nanti wilayah pasti ada tumbuhan atau vegetasi yang mendominasi wilayah tersebut. Kemudian bioma biasanya juga memiliki wilayah yang luas. Itu dia. Nah, sekarang kita masuk pada faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Ada beberapa hal yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Yang pertama, ada iklim. Kemudian ada fisiografi. Kemudian ada edafik. Dan yang terakhir ada biotik. Nah, mengapa iklim mempengaruhi sebaran flora dan fauna? Nah, sama seperti manusia. Kita kalau misalnya cuaca terlalu panas, maka kita akan berpindah. Kita akan mencari tempat yang lebih nyaman. Begitu halnya dengan fauna ataupun hewan. Ketika ada cuaca yang ekstrim, misalnya panas ataupun cuaca ekstrim sangat dingin, dan itu tidak sesuai dengan kondisi kehidupannya yang biasanya, maka dia akan mencari daerah yang cocok untuk kehidupannya. Maka ini akan mempengaruhi daripada sebaran mereka. Selain daripada itu, kelembapan udara, di mana begitu halnya dengan sebaran flora maupun fauna. Ini akan mempengaruhi angin, curah hujan, dan cahaya matahari pastinya. Karena kenapa? Karena cahaya matahari juga berhubungan dengan proses fotosintesis daripada tumbuhan. Selanjutnya yang kedua ada fisiografi. Nah, fisiografi ini merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi kondisi yang berlaku di suatu habitat dan distribusi tumbuhan dan hewan. Nah, faktor ini akan berkaitan dengan topografi atau bentuk permukaan tanah. Misalnya seperti ketinggian, kemiringan, drainase, dan tingkat erosi tanah. Nah, mengapa hal ini bisa mempengaruhi distribusi persebaran flora maupun fauna? Nah, karena saya mengambil beberapa fenomena. Yang pertama, ada perbedaan suhu. Tentu dipengaruhi oleh ketinggian. Karena kenapa? Ini adalah gejala gradien termometrik namanya. Nah, bagaimana gejala gradien termometrik itu? Itu gejala yang menyatakan suhu udara akan mengalami penurunan sekitar 0,5 derajat Celcius sampai 0,6 derajat Celcius kalau dia di wilayah tropis. Setiap penambahan ketinggian 100 meter dari permukaan laut. Nah itu Jadi setiap naik dia dari permukaan laut 100 meter, maka akan turun suhu itu sebesar 0,6 atau 0,5 derajat Celcius. Nah kemudian semakin naik lagi, jadi setiap naik 100 meter maka suhu turun sebesar 0,6 derajat Celcius. Naik lagi 100 meter
turun lagi 0,6 derajat Celcius. Nah, maka kita juga bisa melihatnya. Mengapa ada es di gunung yang sangat tinggi? Kenapa di puncaknya ada es? Nah, karena mengalami penurunan suhu. Semakin tinggi suatu wilayah, maka suhu semakin rendah. Nah, itu dia nak. Nah, dengan hal yang demikian juga, maka berhubungan terhadap persebaran flora maupun fauna. Mengapa? Balik lagi ke kesesuaian terhadap kehidupannya. Itu dia. Selain daripada itu ada kemiringan lereng. Kenapa juga? Ya, tidak bisa hidup. Kemudian ada tingkat erosi tanah maupun drainase. Nah, terutama ini misalnya seperti padi. Padi kan membutuhkan banyak air, maka dibutuhkan yang namanya drainase. Kemudian tingkat erosi tanah. Jika erosi tanahnya tinggi, maka biasanya pohon yang besar tidak akan muncul di sana. Kenapa? Jika pohon yang besar muncul di sana, maka tanah itu akan longsor seketika. Maka itu dia. Maka ini akan sesuai nanti dia. Apakah kenapa nanti di daerah itu kok nggak ada pohon-pohon yang besar? Kenapa terus hanya rumput yang ada? Tentu karena ada beberapa faktornya. Tentu faktor-faktor itu ada di dalam ini semua, nak. Iklim, fisiografi, edafik maupun biotik. Itu dia. Kemudian kita masuk sekarang pada edafik. Nah, ada apa dengan edafik? Nah, faktor edafik ini merupakan faktor yang berkaitan dengan struktur dan komposisi tanah yang ditemukan di daerah tertentu, nak. Tanah merupakan komponen utama habitat tumbuhan manapun. Namun, tanah juga merupakan media yang sangat kompleks, nak. Mengapa? Karena mengandung mineral, material organik, air serta udara. Nah, tentu di sini muatan setiap tanah itu kan berbeda-beda, berapa jumlah mineralnya, berapa jumlah material organik dalamnya, berapa jumlah airnya, berapa udara, adakah udara dalam tanah tersebut atau tidak. Nah, ini sebagai pengetahuan untuk Anda. Tanah yang subur mengandung zat mineral 40%, bahan organiknya 10%, airnya 15%, dan udaranya 25%. Ini merupakan komposisi tanah yang subur. Di dalamnya ada zat mineral 40%, kemudian ada 10%-nya organik, kemudian 15%-nya air, dan udaranya 25%. Artinya tanahnya gembur, sehingga di antara pori-pori tanah diisi oleh udara. Nah, kalau misalnya dipersenkan, dia kurang lebih 25% udara di dalamnya. Makanya nanti seorang petani itu menggemburkan tanah dulu sebelum menanam sesuatu. Mengapa? Biar udara itu masuk ke dalam pori-pori tanah, karena pada dasarnya juga tumbuhan memerlukan udara. Itu dia. Nah, ini komposisi tanah ini bisa kita lihat apa saja yang menjadi faktor daripada edafik ini. Nah, ada kedalaman lapisan tanah, kemudian ada tekstur, ada struktur tanah, ada muatan materi organik tanah, derajat keasaman atau pH-nya. Nah, kedalaman lapisan tanah, tentu di sini tanah kan memiliki lapisan-lapisan, ya. Nah, tentu dalam lapisan itu ada yang tanahnya tebal, misalnya tanah lapisan paling atasnya tebal atau tanah organiknya tebal. Nah, tentu di sini nanti akan subur tanaman. Nah, kemudian ada juga yang tandus, ya. Mengapa? Karena dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya karena tidak ada air, jumlah air sangat sedikit, kemudian jenis tanahnya yang kering, kemudian unsur hara tanah tidak ada, tanah organiknya sangat kurang, sangat tipis, sehingga di sini mempengaruhi daripada kesuburan. Kemudian tekstur dan struktur tanah. Nah, misalnya tanahnya berpasir. Nah, kalau misalnya terus pasir yang banyak, nah tentu di sini beda juga tumbuhan yang akan hidup di sana.
Nah, biasanya di tanah yang berpasir lebih banyak misalnya seperti kaktus yang memiliki akar yang panjang ya, yang atau akar tunggang, ya. Kenapa? Karena memiliki akar yang panjang. Kalau dia akar serabut biasanya pendek. Nah, jadi kalau misalnya akarnya panjang maka dia bisa mencari pasokan air untuk keberlangsungan kehidupannya di tempat yang dalam atau tempat yang jauh, sehingga dia bisa bertahan hidup di daerah yang berpasir. Karena kalau dia daerah pasir biasanya tanahnya kering, air cepat meresap, kan begitu. Kemudian muatan materi daripada organik tanah. Nah, ini tadi. Kemudian derajat keasaman. Nah, derajat keasaman ini merupakan ukuran konsentrasi ion hidrogen dari larutan berair dan menunjukkan tingkat asam atau alkalinitasnya. Nah, kemudian yang terakhir, biotik. Nah, faktor terbesar yang mempengaruhi pertumbuhan dan sebaran tumbuhan atau hewan itu adalah faktor biotik. Nah, ini merupakan faktor terbesar. Dari beberapa faktor di atas ini ada iklim, fisiografi, edafik maupun biotik, maka yang paling mendominasi itu adalah faktor biotik. Mengapa? Kan begitu. Kita ketahui bahwa biotik itu ada di dalamnya hewan maupun tumbuhan. Maka kita ambil satu, yaitu tumbuhan. Tumbuhan sebagai produsen dalam rantai makanan. Itu dia. Tumbuhan itu sebagai produsen dalam rantai makanan. Oleh karena itu, keberadaan tumbuhan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan rantai makanan. Itu dia. Maka dengan ini juga jumlah hewan pemakan tumbuhan dibatasi oleh ketersediaan tumbuhan. Jika nanti tumbuhannya sedikit di sana, maka hewannya juga akan sedikit. Itu dia. Nah, kemudian kita juga mengetahui di dalam dunia hewan, jumlah karnivora dibatasi oleh ketersediaan mangsa yang mereka makan. Nah, untuk memungkinkan spesies yang dimangsa dapat bertahan atau bereproduksi, biasanya predator tidak dapat memakan semua mangsa. Jika jumlah hewan yang dimangsa semakin sedikit, hewan pemangsa dan yang dimangsa akan saling punah. Nah, ini dia. Sebagian besar hewan yang dimangsa telah mengembangkan pola perilaku yang memungkinkan beberapa dari mereka untuk melarikan diri dari predator, sehingga nanti ini akan mempengaruhi daripada sebaran mereka. Predator biasanya mencari mangsa yang paling rentan dan yang paling mudah untuk diburu. Itu dia. Nah, tentu di sini ini adalah siklus daripada rantai makanan ya, nak. Jadi ada istilahnya seperti tadi tumbuhan sebagai produsen, kemudian ada itu biasanya adalah autotrof, kemudian ada juga heterotrof sebagai pengurai ya, decomposer, kemudian ada heterotrof lainnya dia tadi, misalnya ada pemangsa-pemangsa ini tadi, ada harimau ya kan, kemudian ada kelinci, kemudian ada ular. Nah, ini dia. Nah, tentu satu sama lain ini berhubungan. Nah, maka ini juga akan mempengaruhi secara keseluruhan daripada sebaran flora dan fauna. Mengapa? Karena masuk ke dalam satu ekosistem. Jika nanti salah satunya tidak ada, maka berpengaruh terhadap yang lainnya. Kita ambil contoh, tumbuhannya tidak ada, maka hewan akan tidak ada juga di sana. Mengapa? Karena mereka membutuhkan yang namanya tumbuhan. Nah, kan begitu. Kemudian jika juga nanti misalnya
hewan di sana ada namun hanya satu jenis hewan, maka tidak ada yang namanya pemangsa sekunder, pemangsa primer maupun herbivora nantinya. Nah, ini tidak akan berjalan yang namanya rantai makanan tersebut. Maka yang paling mempengaruhi sebenarnya flora dan fauna adalah biotik itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, nak. Jadi nanti kamu bisa mencari bahan-bahan yang lain juga untuk memperdalam ilmu kamu. Bisa melalui YouTube, bisa melalui internet, misalnya mencari di Google, ataupun bahan-bahan bacaan yang kamu punya. Nah, materi selanjutnya untuk minggu depannya kita akan belajar persebaran flora dan fauna di dunia. Nah, untuk itu sebagai tugas pada minggu ini tentu saya akan sampaikan lebih lanjut nanti di dalam Google Classroom. Nah, demikian dan selamat belajar.